Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Wakabsn, Pak Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, beserta staf, dan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Wakabsn, yang sebelumnya kemarin sudah juga kami jelaskan beberapa hal, menekankan saja kepada rekan-rekan bahwa sampai dengan hari ini baru 6 laporan polisi terkait dengan laporan fake BTS yang ada. 2 di Mabes Polri dan 4 di Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan fake perbankan, 3 perbankan yang teridentifikasi sementara dan 12 orang korban, kerugiannya total dari 6 LP itu 400 juta 367.388 rupiah. Ini masih kita lakukan penyidikan dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder termasuk BSSN, kemudian Komdigi, yang awalnya ini didasari dari laporan Komdigi yang berkoneksi dengan nanti terkait dengan provider, nanti akan dijelaskan tersendiri. Kami mendasari dari laporan polisi yang kami terima. Sehingga 2 informasi ini dikolaborasi, dikomunikasikan untuk bisa mendapatkan tersangkanya di lapangan. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakabsn, bahwa dalam kejadian ini, kalau tadi disebutkan sebetulnya ini adalah penipuan konvensional dan ada penggunaan teknologi. Maka dalam pengungkapan kasus kejahatan cyber, kita tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, berkoordinasi. Apakah itu terkait dengan sharing informasi, tukar-menukar informasi, kemudian juga cara bertindak yang bersama-sama, ataupun terkait dengan edukasinya. Bahwa dalam kejahatan cyber terlalu bicara 2, kelalaian dan kelihayan. Kalau tadi dibilang konvensional berarti itu kelalaian. Artinya kita tidak aware, kita tidak memverifikasi, tidak mengklarifikasi, sebetulnya ini situsnya situs perbankan atau bukan, linknya link perbankan atau bukan. Itulah yang disebut sebagai kelalaian. Kalau bicara kelihayan, berarti bicara teknologinya tadi yang disampaikan oleh Pak Wakabsn. Teknologinya yang dilakukan compromise atau ilegal akses, masuk melalui sistem teknologinya yang itu secara ilegal. Jadi 2 hal ini menjadi penting kalau kita bicara kejahatan cyber. Apakah itu kelalaian karena korbannya pemilik data ini, atau pemilik atau nasabahnya, atau kelihayan daripada pelaku kejahatan tersebut. Untuk ekosistem teknologi yang seperti apa, kami tetap berkoordinasi dengan BSSN dan Komdigi untuk mengetahui ekosistemnya sebetulnya seperti apa. Sehingga ini bisa melakukan pencegahan yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, untuk bisa dilakukan pencegahan supaya tidak terulang kembali kejahatan-kejahatan seperti ini. Sehingga tidak hanya melakukan penindakan saja untuk efek jerah, tetapi juga memberikan edukasi bagaimana ekosistem ini secara teknologi ini berjalan dengan baik, sehingga itu nanti bisa diedukasikan, dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih waspada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan, Bapak? Izin, sudah cukup. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, kami akan masuk ke sesi tanya jawab kepada rekan-rekan wartawan. Silakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah dipaparkan. Sebelum mengajukan pertanyaan, silakan untuk menyebutkan nama dan asal medianya. Kami membuka untuk 3 penanya. Silakan. Ya. Tes. Ya, selamat pagi semua. Saya Thomas dari kumparan.com. Izin mau tanya ini mungkin lebih ke Pak Dir dari Siber. Mungkin pertanyaan pertama itu dari 2 orang pelaku yang udah ditangkap ini, kan mereka itu WNA ya Pak ya. Ada kaitannya nggak dengan jaringan lain yang ada di internasional atau enggak? Terus kedua, kan dia ditangkap di daerah SCBD itu ya. Nah itu kira-kira operasinya dia itu sejauh ini apakah cuma di daerah situ aja, apa pernah di tempat-tempat lain? Terus yang ketiga, apakah mereka cuma berdua di Indonesia ini atau bagaimana? Itu yang pertama. Itu untuk Bapak dari Dirsiber. Untuk Komdigi mungkin pertanyaannya begini sih Pak. Kan ini udah kejadian dan tadi kan dibilang oleh Pak Dirsiber kalau perlu dilihat apakah ini bentuk kelalaian atau ketidakmampuan dari
ketidakliahan dari masyarakat gitu ya. Nah tapi mungkin bisa diperjelas gitu biar bebannya nggak cuma di masyarakat aja. Ini kan hasil temuan juga. Nah langkah-langkah dari Komdigi ini biar masyarakat itu istilahnya kalau tadi bahasanya biar lihai, biar mengerti gitu, biar nggak lalai lagi apa gitu yang harus dilakukan. Soalnya kalau cuman bilang ini perkara kelalaian masyarakat, ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola informasi itu saya rasa cukup tidak adil gitu kalau bebannya lebih banyak di masyarakat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Thomas. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Thomas Kumparan. Ya. Yang pertama, 2 orang pelaku WNA, ya benar. Kemudian apakah ini jaringan atau tidak? Kami juga sedang melakukan investigasi karena memang teridentifikasi ada 1 orang yang membawa 2 warga negara asing ini ke Indonesia. Ini sedang kita komunikasikan. Apakah juga ini terjadi di tempat lain? Menurut rekan dari Komdigi ini terjadi juga di negara lain. Mungkin beliau akan menjelaskan dari Komdigi bahwa ini juga isu ini terjadi di negara lain menurut Komdigi, nanti akan dijelaskan. Tapi kita terus melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus ini, apakah ini jaringan internasional atau tidak. Karena secara teknis memang ini di remote, tidak dilakukan oleh yang 2 orang yang dilakukan penangkapan. Dia hanya sebagai pengendara, kemudian dia melakukan kegiatan seperti yang sudah ditentukan arahnya. Kemudian SCBD sejauh ini apakah ada lokasi lain? Ini juga masih kita komunikasikan, koordinasikan dengan BSSN dengan Komdigi untuk melihat apakah ada kemungkinan di wilayah-wilayah lain. Tetapi yang jelas kalau kita melihat itu di daerah Jakarta dan SCBD, itulah daerah bisnis yang memungkinkan itu akan terjadi secara ekonomis, ya secara ekonomi, karena itu yang dijadikan sasaran adalah perbankan, gitu ya. Kemudian apakah hanya berdua gitu ya? Ya ini ada kita harus penyelidikan. Kemungkinan tidak hanya berdua. Kalau melihat peran dia hanya sebagai driver, maka kemungkinan lebih dari 2 orang itu. Nah, kemudian kalau tadi kami sampaikan juga kelalaian, memang tidak bicara masyarakat, tapi semua pemilik data. Ya, kita sendiri secara pribadi itu bisa terjadi sama siapa saja, tidak hanya sama masyarakat, kita pun bisa terjadi. Banyak juga korban-korban dari kementerian lembaga. Nah, maka itu yang harus disiasati. Apakah dari teknologi yang diperkuat atau edukasi mitigasinya kepada pemilik data. Demikian, terima kasih. Banyak, silakan Bapak. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi pertama, apakah tadi sampaikan di Hong Kong, di Thailand, China juga sama. Kan modusnya gini ya, alat ini sebenarnya dalam tanda petik seperti ngejam. Dia pada saat bergerak di frekuensi 2G, di 2G ini mereka ngeblas. Kemudian yang diblas adalah pengguna handphone seluler. Kemudian dia mengirim SMS blast masking. Nah, pada saat mereka bergerak terus, si masyarakat yang menerima SMS blast ini, dia akan melihat. Nah, pada saat melihat, mereka membuka link yang dikirim, itu sudah 4G lagi. Karena yang dikirim harus data kan. Di beberapa negara juga 2G-nya sudah nggak ada. Tapi mereka masih bisa melakukan, kenapa? Di handphonenya 2G-nya nggak hilang. Nah, kemudian, inilah makanya solusinya seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah berkoordinasi dengan BSSN bagaimana melakukan upaya dari sisi solusi teknologinya, Pak. Harus ada nanti skema atau mekanisme enkripsi atau password apa yang meyakinkan bahwa masyarakat itu tidak melakukan upaya double checking lah, supaya ini penipuan, ini tidak. Itu pun sudah dikenali di selulernya nanti pada saat solusi teknologi ini. Inilah solusi jangka panjang yang secara sistem juga masyarakat siapapun bagaimanapun kondisinya mereka terhindar dari adanya SNSP. Berarti nantinya masyarakat akan kayak menunggu ada sesuatu yang harus dilakukan karena upaya pemerintah, atau ya pemerintah itu dari secara sistem aja kayak masyarakat nggak perlu tahu atau melakukan perubahan gitu. Mereka tidak tahu, nanti
kami dengan operator seluler akan melakukan solusi teknologi tadi. Iya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, ada yang mau bertanya dari rekan-rekan wartawan?